Selamat pagi para riders, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel gua yang berisi perjalanan harian menembus jalan di kota Jakarta. Yang pagi ini kena hujan, tapi sekarang sih sudah mulai reda lagi. Pagi ini kita disambut dengan hujan di hari Kamis. Mudah-mudahan sampai tujuan tidak ada hujan, tapi cuaca tetap mendung, enak. Kalau panas tuh, berasa banget. Kalau di Jakarta gerah. Soalnya kita kan pakai jaket ya, semua pengendara motor. Ini yang sebelumnya kita biasanya lewat Jalan Raya Bogor. Gua hari ini mulai lewat Condet dulu ya. Lewat Condet dulu, mungkin selama seminggu ini lewat Condet. Karena kemarin kalau lewat Jalan Raya Bogor sampai Cilitan, ya kita sudah tahu lah kondisi lalu lintasnya seperti apa. Dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita sudah tahu ya. Nanti teman-teman nonton aja di video-video gue yang sebelumnya. Itu gue menceritakan perjalanan lewat Jalan Raya Bogor sampai dengan Monas sana itu lalu lintasnya seperti apa dari Senin dan Jumat. Dan video perjalanan ini gue mungkin akan di asal dan tujuannya sama, tapi pasti kan perubahan-perubahan lalu lintasnya dan segala macam kejadian-kejadian nggak terduga, kejadian unik ataupun kejadian-kejadian lainnya mungkin yang akan kita temui akan berbeda setiap harinya. Nah, di sini kalau lewat jalan kesehatan ini malesnya gue banyak poldurnya banyak banget. Dengan jarak-jarak yang berdekatan poldurnya banyak. Terus juga poldurnya tuh seperti apa ya, menonjol gitu. Kalau nggak salah ada ya, kalau nggak salah ya, terkait dengan pemasangan polisi tidur, poldur atau apa ya sebutnya, speed bump ya. Itu sepertinya ada apa sih namanya, ada bentuk khusus ya yang memang sesuai dengan ketentuan ya, gue nggak tahu deh ya. Mungkin ada teman-teman yang memang memahaminya, nanti share info aja. Kalau nggak salah dia ada bentuk-bentuk khususnya itu, apa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Karena kan poldur itu kan juga kita lewatin buat kenyamanan juga ya, bukannya buat tidak nyaman. Jadi poldur itu memang untuk mengurangi kecepatan ya, tapi kalau bisa sih kita lewatin itu nyaman ya. Kalau poldur itu kalau kita lewatin itu seperti apa ya, kasar, jedap gimana sih ya. Ya pokoknya ada bentuk khususnya lah, ada bentuk sesuai ketentuannya lah. Bentuknya seperti apa ya, nanti mohon share info aja guys. Tuh kalau di sini macet itu udah mulai, sampai sini macet udah. Cuman sorry ya, gue mau isi bensin dulu. Bensin gue udah tinggal 1 bar. Jadi gue mau isi bensin dulu. Wah, bersyukurlah antriannya nggak begitu panjang. Makanya kalau misalnya poldur-poldur yang ada di daerah-daerah, misalnya di daerah-daerah apa ya, kawasan, terus di daerah-daerah perumahan yang besar-besar itu biasanya poldurnya enak. Poldurnya itu tidak tajam ya, dia poldurnya landai.
biarpun tinggi tapi landai dia, jadi kendaraan tuh pas ngelewatin polder itu juga enak, nyaman. Tapi selama ini kan di daerah-daerah tertentu kayak di daerah rumah gue tuh poldurnya lancip-lancip. Nantilah coba sambil mungkin kalau sempat bisa gue share mungkin bentuk poldurnya yang memang sesuai dengan ketentuan ya. Biarpun ada poldur tapi kita lewatnya tuh enak, nyaman, jadi kita perjalanan santai. Oke, dulu ya, nanti kalau udah selesai bensin nanti gua sambung lagi. Nah, kembali lagi ya, ini udah gue udah isi bensin, udah selesai, kita gas lagi. Ini kita menuju arah Condet ya. Sepertinya macet ini yang ke arah Pasar Minggu, lurus macet ya, kelihatan buntut macetnya. Mudah-mudahan yang Condet ini udah selesai pekerjaannya, karena sebelum-sebelumnya tuh ada pekerjaan yang memakan satu lajur, jadi karena jalannya itu bergantian. Oke, jalan guys, sudah jauh. Ini yang arah sebalik kita ini juga udah macet, panjang juga lumayan. Nih bagi kalian yang belum pernah melihat Condet tuh ya, ini nih jalan Condet kayak seperti ini. Nanti ramainya itu di depan ntar. Karena di Condet ini sekarang banyak kuliner, sangat banyak sekali. Sebenarnya sih Condet ini jalannya apa ya, nggak begitu macet lah. Cuman macet itu jam tertentu, pas waktu pagi sekolah, nah itu macet. Cuman kalau siang sih, kalau nggak ada hal yang nggak ada macet sebenarnya. Condet itu lancar, ntar macetnya Cililitan. Nah, sepertinya pekerjaannya masih belum selesai. Tuh di depan kelihatan masih satu lajur tertutup. Jadinya mungkin kalau nggak bisa lewat berbarengan ya bergantian. Nah, ini sekarang ngetes ya. Ini depannya ada knalpot
nya knalpot racing. Jadi sekarang ngetes apakah suara gue kedengaran atau enggak. Jadi nah ini kan buka tutup, ini udah ada petugasnya. Biasanya ini memang diperbantukan. Ya lihat nih, pasti kalau ya wajar lah ya, namanya pekerjaan, sedang ada pekerjaan pasti jalanan kotor. Karena kan lalu lalang kendaraan truk-truk pengangkut material ya entah tanah, batu dan segala macam nih. Tuh, ini sebenarnya kalau mau enak sih dibanding Jaya Bogor, yang lewat sini. Enak lewat sini. Kalau di Jalan Raya Bogor itu macetnya panjang. Tapi kalau di sini sih macetnya apa ya? Titik-titiknya sedikit. Nah, ini kan nih harus bergantian jalannya. Jadinya nggak bisa kita paksain ya. Mungkin kalau motor bisa kali ya. Cuman mobil memang harus bergantian. Udah tuh, ini sama ini kalau nggak salah sudah 3 titik ya di Condet ini. Ada pekerjaan yang mengharuskan jalan itu bergantian. Kalau nggak salah sama ini sudah 3 titik. Nggak tahu di depan ada lagi, biasanya ntar bergeser. Kalau nggak salah bergeser, nanti makin lama makin ke depan arah kita. Nah ini ada lagi keempat. Gue nggak tahu yang membangun apa ini. Kita cek. Biasanya ada tulisannya. Oh, air perpipaan. Ya nggak tahu ya apakah nanti ini mau dibangun apa PAM atau enggak. Mungkin perpipaan ini maksudnya PAM kali ya. Buat nanti kita itu sudah tidak pakai air tanah lagi, jadi sudah air PAM. Karena gue yakin di Jakarta, kecuali di daerah Jakarta Utara ya, itu pasti kemungkinan mau udah pakai PAM ya. Karena kan mungkin airnya itu mereka deket laut. Karena saudara gue ada di Kemayoran itu sudah PAM. Karena air tanahnya itu sudah tidak bagus ya. Jadi menggunakan air PAM. Ini yang kelima nggak salah nih. Ini yang kelima. Juga banyak ya titik-titik pekerjaannya. Oh seperti ini berbarengan ya. Jadi full Jalan Raya Condet itu langsung dikerjakan berbarengan. Ini sepertinya hujan sudah mulai turun lagi. Sudah mulai rintik-rintik hujan nih. Tapi ada matahari tapi rintik hujan tapi ada matahari. Mudah-mudahan sebentar aja, nggak lama mudah-mudahan. Ini juga ada lagi titik macet, mungkin ke-6 atau ke-7 gue lupa. Cukup banyak ya titik-titik pekerjaan. Sebenarnya enak juga sih, langsung dikerjain semua satu ruas jalan. Jadi selesainya juga berbarengan dan tidak ya macetnya sebentar lah, macetnya saat pekerjaan aja, jadi tidak menyambung. Biasanya ada mungkin kalau yang ruas jalannya panjang ya mungkin dia berurutan ya untuk melakukan pekerjaannya. Cuma karena ini kan Jalan Condet sebenarnya nggak jauh-jauh banget lah.
Ini dulu-dulu ya di tahun-tahun 2000-an berapa itu di sini apa namanya? Jalan raya Condet ini termasuk tengkorak ya, jalur tengkorak ya. Karena sering terjadi kecelakaan. Cuman beberapa tahun belakangan ini Condet ini sudah jarang sih, karena gue sering juga lewat sini ya. Dan dulu gue juga sering ngeliat orang tuh kecelakaan, dan gue termasuk juga salah satunya. Cuman dulu gue kecelakaannya gak parah. Ini Condet dulu kalau bisa dibilang ini jalur, kalau orang apa, kalau rawan kecelakaan jalur tengkorak ini. Ngeri kalau Condet itu. Tapi kalau sekarang mungkin orang mungkin sudah berubah kali ya. Wah, bayangin ya guys, dulu jalur tengkorak kecepatannya itu gimana tuh, kecepatannya kenceng banget karena banyak yang tabrak banteng, beradu motor sama motor, bahkan motor sama mobil. Ya ini gue termasuk saksi mata lah dulu Condet itu seperti apa, ngerinya jalanan Condet ini. Nggak bisa gue bayangin deh, nggak bisa kalian bayangkan deh kondisi Condet dulu. Orang tuh banyak yang terkapar di jalan. Bahkan sempat ada yang meninggal dunia, ada beberapa lah yang meninggal dunia. Cuman gue nggak tahu ya, cuman ada. Itu saking ngerinya, saking apa, saking bahayanya tuh jalur Condet dulu. Ya mungkin masyarakat sudah semakin ini kali ya, patuh atau sudah pintar lah ya, setidaknya mengutamakan keselamatan. Nih biasanya di sini nih, di ujung Condet ini biasanya macetnya panjang sampai ke belakang. Cuman hari ini macetnya ya kalau gue bilang mah tidak panjang ya. Ini sudah ujungnya, ini di depan sudah Dewi Sartika, Cililitan. Biasanya macet mah panjang. Nih gue bingung nih lewat mana nih, lewat UKI atau lewat sini. Tapi lewat sini aja lah, lewat apa, Dewi Sartika aja. Apalah macet sebentar. Kalau lewat Dewi Sartika macetnya, kalau lewat UKI mungkin lampu merah, terus nanti di UKI. Kalau motor mungkin masih enak lah buat akselerasinya nih kita di sini. Kecuali kalau kita bawa mobil tuh mungkin agak susah kita udah harus ngikutin antrian kendaraan aja. Kalau motor kan enggak ya, itulah enaknya di Jakarta. Kalau motor kita itu masih bisa menyalip. Ya, seperti di belakangnya ada ambulan kayaknya ya, belum kelihatan, jadi gue belum bisa beri jalannya gimana nih, apakah dia lewat tengah atau lewat pinggir.
Nih nggak tahu ambulan kemana nih, bakar rumah sakit Budi Asi kali ya. Tapi hebatnya tuh kalau di Indonesia tuh kalau mengawal ambulan atau memberi jalan ambulan tuh hebat lah. Indonesia termasuk salah satu apa negara itu yang saling toleransi ya terhadap ambulan. Tapi gue yakin juga di negara lain juga sama lah. Kita jaga jarak aja sama ambulan. Biasanya kalau kita mepet agak resiko. Ya kita juga mengutamakan keselamatan juga. Di antara kita yang masuk ambulan, yang kita jaga jarak aja. Biasanya orang tuh ngotot ikut terus nempel di ambulan. Tapi kan nggak selalunya ambulan itu juga lancar ya. Takutnya ada momen tertentu yang ambulan itu bisa merem mendadak atau banting setir dan segala macam ya, kita nggak tahu lah. Karena kan ambulan ini lajunya cepat ya. Ini kondisi lalu lintasnya di Dewi Sartika ini lancar, tidak ada kepadatan, masih lancar, jadinya perjalanan kita santai. Kan kalau Jakarta setiap hari gini mau berangkat mau pulang lancar kan, nikmat ya, santai banget ya. Hujannya gerimisnya kecil-kecil sekali. Jadi tuh kalau pakai jas hujan tanggung banget. Ya pagi ini kalau di perjalanan gue tuh setiap hari itu macetnya itu dari tempat asal gue sampai Cilitan itu sih penyebab macetnya. Terus kalau dari sini ke sana sih ya nggak inilah macetnya, aman-aman aja sih. Biarpun nanti macet juga ya di Salemba, atau bahkan nanti di Jatinegara nih. Kalau lewat Condet masih enakan ya dibanding lewat Jalan Raya Bogor. Nantilah gue cek perjalanan gue estimasi waktu tempuhnya itu dari mana, di Jalan Raya Bogor dan di Condet tuh bedanya berapa lama sih. Tapi kalau kalian cepet kan mungkin ya nggak cukup kalau gue merasanya itu, ini memang kita nanti perlu data waktunya nanti perbandingannya. Tapi sih kalau gue perjalanannya itu lebih enak Condet. Lihatnya tadi kan enak banget. Kalau di mana? Kalau di Jalan Raya Bogor tuh udah ada induk macet, terus hack macet, terus yang Polres yang di depan Polres juga macet, Polres Ciracas juga macet. Terus setelah itu juga di Keramat Jati macet. Ya itulah.
Tapi kalau di Condet kan titik macet itu sedikit. Kalau Jalan Raya Bogor, dari Jalan Raya Bogor ke Ciulitan, wah itu PR-nya banyak banget. Sebenarnya kalau Condet ya, cuma nanti kita lihat ya. Semua apapun itu kita perlu perbandingan, perlu data. Itu yang paling tepat ya. Kita tidak bisa menyimpulkan hanya dari pemikiran kita aja, tapi kita perlu data. Walaupun yang kita rasakan itu selama perjalanan memang ada perbedaan, tapi itu kan hanya berupa pengalaman ya. Tapi untuk data kan pasti nanti yang akan berbicara data itu. Ini juga di sini lancar. Biasanya kan yang ke arah Tebet ini macet ya di Melayu ini. Yang belok kiri arah Tebet biasanya buntutnya jadi macetnya sampai sini, sampai ke belakang. Cuman hari ini lancar. Tuh yang ke arah Tebet juga nggak ada antrian tuh, masih beloknya itu masih enak-enak aja sih, masih santai di sana. Gue nggak tahu yang ke arah Tebet itu macetnya di mana tuh, bisa panjang sampai sini. Penyebab kemacetannya apa aja gue juga nggak tahu. Ini juga gue nggak tahu nih macetnya, sini macet apa enggak ya di jalur tengah ini. Tapi ini kok udah mulai tersendat ya. Oh nggak lancar, di depannya sih lancar. Mungkin tadi ada yang nyebrang kali. Kita lihat dulu kalau mungkin nanti kendaraannya masih gerak, wah macet. Kita keluar ya. Ini kita harus keluar nih. Keluar nggak ya? Tapi dia sih sudah berjalan ya. Oh enggak lah, lurus aja, nggak apa-apa. Masih bergerak kok itu. Walaupun ya mungkin sebentar berhenti, tapi dia bergerak. Kalau kondisi gini sih masih enak lah. Ini memang di sini agak agak crowded ya. Karena ini ada kendaraan dari sebelah
kiri mau ke kanan, yang tengah juga sama, ada yang lurus ada yang ke kanan, terus yang sebelah kiri ini ada yang ke kiri ataupun ke kanan. Kalau kanan mungkin gak ada masalah ya, yang ke kiri ini mungkin ada masalah ya, jadinya crossing ya, pertemuan ya, jadi seperti berebutan gitu aja. Tuh lihat di depan tuh dia mau ke kanan, nah jadi menghalangi jalan kendaraan yang mau ke kiri ya. Hal kayak gini macet nih ya. Nggak deh, nggak macet, jadi kita ke kiri aja, ini lancar, cuma sedikit aja. Ini biasanya macetnya ini angkot berhenti gitu kan, sini angkot ngetem, jadi bottleneck di sini. Ninja Air, motor termasuk motor legendaris juga tuh, tapi dia ngebul asapnya. Gue lihat waktu itu motor Ninja Air itu motornya nggak ngebul ya, itu motornya ngebul banget tuh ya. Balik lagi sih ke perawatan ya, ini kalau perawatannya apik motornya gue yakin juga nggak keluar asap. Oke, perjalanan kita sepertinya masih baik-baik aja sampai saat ini. Belum ada kendala yang serius, salah satunya kemacetan. Dan juga semoga sih nggak menemui kejadian apapun lah yang cukup beresiko bagi kita semua. Kalau di sini sih yang lewat jalan Matraman ini hati-hati. Ini kembali gue ingetin ya, akan terus gue ingetin lagi. Mungkin nggak nonton video sebelumnya, Matraman ini hati-hati nih. Tadi yang jalan kita ke belakang itu jalannya setiap tahun itu rusak terus. Dan sekarang sih syukurnya sih udah ditambal ya. Mungkin dari tahun kemarin 2022 udah ditambal kali ya. Tapi sebelah kanan itu, kalau bisa kalau lewat jalan Matraman ini dihindari sebelah kanan. Biarpun ditambal nanti mungkin berapa bulan kemudian pasti rusak lagi, hancur lagi, mungkin karena di sana tanahnya nggak labil ya, tanah itu nggak stabil, tanah itu labil sebenarnya. Juga banyak ya yang lewat lajur busway, tapi kan tidak apa-apa ya, karena memang itu sudah diatur oleh petugas, memang diarahkan karena itu sedang ada pekerjaan.
Jadi kendaraannya biar lurus aja, nggak belok kiri. Ya, kalau di sini sih sudah inilah ya, sudah lumrah macet sini. Seperti sudah menjadi kebiasaan. Sudah tidak heran kalau di sini macetnya. Ini gua ambil kiri aja. Kanannya sepertinya tersendat. Oke, kita gas lagi pelan-pelan karena di sini jalanannya agak macet, padat. Jadinya kita coba pelan-pelan aja gasnya. Ya, gas tipis-tipis aja lah ya. Ini seharusnya truk ini nggak boleh lewat sini ya, cuma tapi mungkin lagi ada pekerjaan. Nah, jalanan di Jakarta itu truk-truk besar itu dilarang masuk, jadi yang boleh masuk itu truk-truk kecil ya. Ya mungkin truk-truk itu yang gandarnya atau sumbunya itu hanya 2. Gerimis, mudah-mudahan udah sampai tempat kerja baru hujan deras lah. Kalau sekarang hanya gerimis aja nggak apa-apa lah. Ini gerimisnya nggak bikin basah ya. Oke, seperti kalian lihat, biarpun padat tapi kita tuh masih bisa jalan lah. Nggak, apa sih namanya, nggak stuck, nggak berhenti total gitu. Biarpun kecepatan mungkin hanya di 20, kurang lebih 20 ya, tetap, tapi dia sih masih jalan lah. Ini juga info lagi ya mungkin gue ingetin lagi, karena ini jalanan, kalau jalan sini kalau bisa sih lewat sebelah kiri aja, karena kiri apa ya, bisa dibilang masih lancar lah dibandingin yang sebelah yang lajur kanan. Karena di lajur kanan itu banyak putaran, dan juga entah mengapa tuh jalannya pelan-pelan banget yang di lajur kanan ini. Biarpun putaran sudah lewat atau sebelum putaran juga pelan-pelan banget.
Ini mungkin tersendatnya nih karena orang tuh banyak mau belok ke kiri, tapi dia ngambil belok ke kirinya itu agak jauh ke sebelah kanan, jadinya kita mau lurus itu ya terhalang lagi, tersendat. Oke, sekarang masih terpantau lancar. Perjalanan kita hari ini cukup santai. Masih apa ya? Ya, masih santai. Nah, ini hati-hati ini. Ini ada kendaraan ada Transjakarta nih, dia belok kiri. Jadinya hati-hati. Nah, tuh lihat tuh, kelihatan tuh siapa yang belok tuh. Seharusnya kan nggak boleh. Itu nih orang-orang yang membahayakan orang lain tuh. Nggak tahu pola pikirnya kayak gimana tuh. Gila, motong gitu. Itu udah kerekam lah. Hal-hal gila itu orang tuh masih aja ya. Kalau dia misalnya kecelakaan sendiri nggak apa-apa lah. Ya karena kesalahan dia, tapi kesalahan dia tuh melibatkan orang lain. Ya bahkan mungkin sampai parah. Itu motong guys, motong itu. Dari lajur Transjakarta dia ke kiri, dia ke kiri motong 2 lajur. Nah, bayangkan tuh. Orang pasti kan terhalang. Salah satu lajur itu pasti ada yang terhalang. Gue gak ngerti itu pola pemikiran orang-orang seperti itu gimana ya. Mungkin pemikiran udah beku kali ya. Ya maaf guys, gue bukannya marah-marah, tapi gue nggak ngerti lah. Masalahnya ini kan nyawa. Dia mempertaruhkan nyawa orang, membahayakan nyawa orang. Mungkin kalau bukan urusan nyawa sih ya bodo amat lah, nyawa loh. Karena kesalahan dia, karena keegoisan dia, menyebabkan orang itu bisa celaka. Ya semoga aja punya rekaman video gue nih orang tuh bisa ngeliat tuh orang. Tapi ya pembelajaran juga lah buat kita semua. Janganlah berbuat hal seperti itu karena keegoisannya dia, tapi membahayakan orang lain. Gue nggak tahu ya, itu main macet sini ya. Biasanya sini mah nggak pernah macet ya, tapi kok hari ini macet ya. Rame guys, biasanya ini nggak pernah macet nih, lancar ini, lancar. Biasanya di sini mah santai banget nih perjalanan sini. Oh ada pekerjaan penyempitan jadinya. Tadi kalau gue itu sebelah kanan pas di ujung pengkolan itu ada pekerjaan, jadinya situ ada penyempitan. Jadi kendaraan mobil tuh pelan jalannya. Ya semoga aja pekerjaannya cepet-cepet selesai tuh. Saya kalau nggak selesai nanti macetnya makin panjang gitu. Karena kendaraan yang datang kan pasti akan terus lanjut dan mungkin bertambah.
Nah, kalau kendaraan bertambah kan udah pasti antrian juga panjang. Ada PM. Lagi ngawal. Ini agak tersendat ya. Ini banyak truk-truk TNI ini yang melintas. Jadinya mungkin kita berhenti sebentar setelah rombongan-rombongan TNI ini lewat truknya. Oke, kita gas lagi. Ini di depan barang sama kita nih, rombongan truknya nih. Tadi ada banyak loh, lebih dari 10 kalau nggak salah. Jadi kita harus bersabar. Ini kalau truk-truk TNI, truk-truk Polri ini memang prioritas ya. Salah satunya itu memang dia prioritas, harus didahulukan. Karena kan biasanya kan mereka tuh berurusan dengan negara ya. Oh, ini marinir. Oh, banyak banget rombongannya. Nah, ya kita salib dari kiri aja nih. Tuh di depan tuh banyak. Sepertinya mau ada acara ya. Sekarang bulan apa sih ya? Bulan Maret kan ya? Oke, kita harus duluin deh. Ini di ujung, ini udah kelihatan nih ujung truknya nih. Biasanya ini koordinatornya. Oh ya, ada mobil polisinya juga, mobil PM-nya untuk mengawal. Jadi kalau lebih aman nih kita duluin. Biar kita tidak di belakang rombongan. Wah, ini kita sudah sampai di Monas dengan cuaca yang mendukung lah di pagi ini. Kondisi aman-aman aja nih, lancar. Oke, kita siap-siap gas karena sebentar lagi hijau. Oke, gas lagi. Oke semuanya, para riders dimanapun kalian berada, ya sudah cukup dulu, sampai sekian perjalanan gua. Terima kasih sudah menemani ya, kurang lebih mungkin selama 1 jam ya. Mudah-mudahan perjalanan kalian juga aman-aman saja, selamat sampai tujuan. Dan mudah-mudahan hari ini diberikan
apa ya, kelancaran lah segala urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah, keberkahan yang berlimpah juga. Jadi ya saling mendoakan lah kita para riders dimanapun kita berada, semoga aman, selamat. Oke, sekian dulu ya. Salam selamat.